pada guru hadrat hadrat dan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo mulai absen dulu ya. Ya. Ada lagi. Ayo lagi apa bisa dah? Anggawan Ade. Ani dia April. Anita. Anita. Asa kami ada. Ayo dia Lupena. Bila Ganda. Bilkis Samaria. Hari ini kita akan belajar perkembangan teknologi. Kemarin kan kalian sudah banyak belajar tentang sumber energi. Untuk hari ini kalian akan mempelajari perkembangan teknologi. Kalian tahu nggak? Makanan yang kita makan setiap hari itu menggunakan energi untuk berkembang. Tumbuh contohnya. Energi itu bisa berasal dari matahari, air, dan sebagainya. Selain itu, teknologi juga sangat membantu petani dan melakukan makanan karena bisa membuat makanan jadi lebih tahan lama, membuat makanan lebih sehat, lebih higienis. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, kalian dapat mengidentifikasi manfaat teknologi pangan, terus menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan. Selanjutnya nanti kalian akan mengidentifikasi teks bacaan, kalian menemukan kata yang berkaitan tentang teknologi pangan. Terus selanjutnya kalian melengkapi kalimat dengan tepat. Terus selanjutnya kalian mengidentifikasi sikap yang baik dan sikap yang buruk dalam menghadapi keberagaman individu. Oke? Siap belajar ya? Buku pada halaman 51 itu ada tes cara membuat tempe. Ini ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4. Ini nanti bacanya bergantian. Paragraf pertama yang baca Arina. Tempe merupakan hasil memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Lanjut. Terus Asam kedelai dapat diproduksi dalam bentuk yang baru yaitu tempe. Melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru dan gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. itu tadi cara membuat tempe. Apa sih teknologi pangan itu? Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud teknologi pangan? Apa ya tahu? Siapa yang tahu? Apa Arina? Bermanfaat agar kedelai Teknologi pangan adalah disiplin ilmu yang menerapkan pengetahuan ilmiah terkait dengan pangan, khususnya setelah proses panen. Nah, contohnya ada apa itu? Kedelai bisa diolah menjadi tempe, terus bisa diolah menjadi kecap, terus bisa diolah menjadi susu, bisa diolah menjadi tahu. Tentu contoh dari bisa. Tapi saya nggak suka. Nah, itu contoh dari teknologi pangan. Dan hasil dari teknologi pangan itu bisa menghasilkan makanan lebih tahan lama. Terus membuat makanan jadi lebih bergizi juga, lebih higienis. Oke, Pak? Selanjutnya di situ ada kalimat di bawah ini yang belum terisi ya, masih lupa. Kalian mengerjakan itu secara berkelompok. Ini kan sudah dibagi kelompok ya sama Bunda ya. Ada berapa kelompok? Nanti Bunda bagi, terus kalian mengerjakan
berkelompok. Membacakannya secara kelompok. Jangan sendiri-sendiri, harus bersama. Kalimat yang mengerti ya. Nah, ini jawabannya dari bawahnya, oke? Kalian bisa baca dulu dari
Tadi kita belajar tentang teknologi. Belajar manfaatnya. Tadi apa aja manfaatnya? Siapa yang tahu? Membuat makanan lebih sehat. Teknologi. Apa artinya? Bisa menolong makanan juga bersih agar kedelai dapat dinikmati berbagai jenis makanan. Oke, lanjut. Siapa yang bisa lagi? Senang? Oke. Dapat membuat makanan lebih enak. Oke, tahan lama ya karena dalam teknologi pangan itu ada mesin yang bisa membuat kemasan ya. Nah, hasil produksinya itu dikemas jadi bisa membuat makanan jadi tahan lama. Misalnya tempe, terus susu. Nah, itu pasti ada kemasannya ya. Selanjutnya itu ada lagi bacaan pada halaman 50-nya. Yang 56. Di situ ada bacaan kan. Silakan kalian baca dulu. Baca dulu ya. Halaman tadi kalian sudah belajar pada halaman 56. Nah, itu kan kalian sudah baca semua? Di situ ada diskusi dengan teman mengenai hal baik dan hal yang tidak baik. Itu kan di bacaannya ada beberapa pendapat tentang kesukaan makanannya mau diolah. Di halaman 58 coba kalian buka. Nah, di situ ada hal yang perlu ditiru sama yang tidak perlu ditiru. Nah, di situ kalian kerjakan. Masih ada hal yang baik sama hal yang tidak. Nah, di situ aja. Ini sudah selesai semua ya? Ada yang mau presentasi? Oke, bisa berdiri di sini aja. Berdiri di sini. Perlu dihindari, tidak mau bersatu, memicu pertengkaran, barang antar suku bangsa, misalkan bahasa berbeda pendapat. Iya, tepuk tangan buat kawan ya.